KPR itu umumnya dari pengalaman yang ada itu kan sepertiganya boleh untuk cicilan. Saudara, bisnis properti berpengaruh besar terhadap perkembangan suatu daerah. Dan properti bisa mengubah wajah sebuah kota. Dan tamu saya kali ini adalah seorang pengusaha properti yang sudah lama malang melintang di Batam dan melebarkan sayap bisnisnya sampai ke Bintan dan Karimun. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Mulia Permadi. Apa kabar, Pak? Baik. Pak, udah berapa lama nih, Pak, perusahaan properti Bapak ini ya? Sejak tahun 99 ya. 99 Jadi ya? udah 25 Oh, tahun. berarti Bapak membangun perumahan ini pun masuk awal ya? Iya. Taman BPD Indah ya? Iya, Udah 25 tahun gitu. 25 tahun. Sudah berapa banyak rumah yang Bapak bangun ya? Wah, sudah ribuan. Ribuan ya. Tapi Bapak masih ingat komplek-komplek apa aja gitu yang Bapak ingat gitu? Ya, ada beberapa yang pertama kan kayak Batu Haji Permai itu yang paling pertama. Ya, lalu ada Tiban Palem, kemudian BPD, Ya, Sentra Melati. Palem Permai. Iya, iya. Lalu ada Pondok Idaman, ya, kemudian Bandara Mas, kemudian Nongsa, ada Devli, ya, ya, dan lain-lain. Ya. Iya. Tapi juga Bapak membangun di Bintan ya, Pulau Bintan. Iya, iya, di situ di Tanjung Pinangnya ada Ruko, ya, GPI, Gria Pinanto Indah, ya, di Uban juga ada, itu ada Taman Kota Uban, Iya, iya, ada iya. Taman Permata Indah, Iya, ya, iya. kemudian di daerah itu namanya apa ya, Bintang View, ya, ada Bintang Indah. Di Karimun Iya, juga? Karimun ada juga di daerah Tebing ya. Iya, Daerah iya. Tebing itu ada Balai City and Garden. Iya. Tapi tidak semua pengembang yang sampai melebarkan sayap ke pulau-pulau sekitar selain Batam, Pak. Ya, karena kita orang Karimun ya, orang daerah sini, putra daerah sini, jadi kita udah mengenal daerah-daerah sekitar. Ya. Apa yang Bapak rasakan selama terjun di bisnis properti di Batam ini? Ya, kalau dibanding kontraktor ya mungkin lebih baik ya. Kalau dulu kontraktor kan kita kerja lebih stres karena waktu dan sebagainya. Oh, Bapak mulainya dari bisnis kontraktor ya? Iya, bisnis kontraktor. Tahun 91 kita masuk Batam, kita kontraktor, kita banyak mengerjakan proyek-proyek luar ya, kayak Nusa Poin Marina. Ya, Oh, itu Bapak yang ngerjakan? Ya, kita bukan Menkon, kita Iya, iya, Subkon, iya. ya. Lalu ada Nusa Poin Marina, ada Sidori Holiday Resort, Iya, iya, iya. ya, kemudian ya termasuk yang Batam Pos ya. Iya, iya, iya. Ya, itu banyak Hyundai, ya, Lautama Jaya, ya, ada banyak lah pabrik sama termasuk televisi pendidikan Indonesia. Oh. Jadi ada puluhan juga proyek kita kerjakan. Kalau perumahan pertama yang Bapak bangun itu apa, Pak? Kalau perumahan Batu Haji Permai. Oh, Batu Haji Kalau Permai. proyek yang pertama Bintang BJS, BJS yang di Batu Ampar. Oh. Bapak nggak ingat ya jumlahnya berapa unit yang sudah Bapak bangun ya? Kalau di kontraktor kan kita kadang bangun gedung, Iya, gitu ya. iya. Jadi nggak gini. Tapi proyeknya mungkin ada 20-30 lah. Iya, iya. Gimana Pak Mulia melihat wajah Batam sekarang? Sekarang juga udah mulai masuk dari developer kaliber nasional. Kalau salah itu ada 7 Pak atau 8 developer nasional yang masuk. Ini berarti persaingannya mungkin ketat dong, Pak? Oh ya, itu pasti dari waktu ke waktu pasti kan ada sesuatu yang baik, berarti pasti ada yang masuk kan. Iya, iya. Nah, jadi persaingan itu memang tidak bisa dihindarkan. Ya, artinya kita memang harus selalu berbenah diri ya, menggunakan kemampuan kita ya sehingga kita bisa berkelanjutan, sustainable. Ya. Iya. Apa kesan-kesan Bapak selama
hampir 3 dekade menjadi pengusaha properti di Batam ini? Ya, semuanya ada plus minusnya ya. Jadi dulunya kita kontraktor, ya. Jadi waktu krisimon tahun 99, ya, bahwa kalau kita mengerjakan proyek dari luar kan tidak ada. Waktu krisimon kan semua kena, Singapura kena, Malaysia kena kan. Nah, kalau kita mengerjakan proyek lokal juga kita agak khawatir tidak dibayar, ya, atau bayarnya lambat gitu. Nah, jadi waktu itu kebetulan ada program kan lagi krisimon, lalu ada perubahan tatanan di negara kita kan, Pak Harto turun, lalu ada kemudahan-kemudahan kayak demokrasi, ya, tanah juga dibantu. Intinya saat itu masyarakat miskin dibantu oleh pemerintah atau negara. Nah, di Batam juga sama. Jadi waktu itu ada kesempatan untuk membangun rumah sangat sederhana, dulu namanya RSS. Ya, lalu tidak diplester, hanya batako saja. Tipe 21 hanya 7,2 juta. Nah, tipe 36 hanya 9,1 juta. Jadi sangat murah. Nah, saat itu kita masih kontraktor. Jadi daripada kita bangun, ya, kemudian resiko di pembayarannya tidak lancar, kita mengerjakan itu lebih pasti, ya. Nah, waktu itu developer besar sudah ada di Batam, tapi mereka kurang tertarik, ya, masuk di situ karena untungnya tipis. Nah, lalu pasar-pasarnya juga ditentukan oleh pemerintah. Waktu itu otorita Batam. Artinya Pak Mul memang masuk ke segmen menengah ke bawah gitu? Rumah subsidi dulu. Oh. Jadi pertama kami masuk itu karena itu tidak mau dilakukan oleh beberapa teman developer yang sudah ada. Ya. Nah, jadi di situ kami masuk karena ini pilihan. Kalau katakanlah profit marginnya hanya 10%. Tapi kalau kita ngerjain sendiri kontraktor, kita kan untung juga 10% di situ. Hitung-hitung 20%. Dan kita kan punya tim sudah solid, ya. Sayang kalau dibubarin. Nah, jadi kita tim yang ada kita gunakan untuk kontraktor sendiri sekaligus developernya. Ya, artinya Pak Mul, masyarakat Batam mestinya berterima kasih karena ke Bapak karena membangun rumah yang relatif murah saat itu. Ya, semua pemerintah. Terima kasih sama pemerintah. Nah, karena pemerintah memberikan insentif itu. Insentif. Tapi sekarang masih ada nggak insentifnya, Pak? Sekarang masih ada. Karena kita masih punya backlog antara 12 juta kan. Ya, kesenjangan perumahan. Ya, jadi yang terakhir ini kan kita dengar dari salah satu paslon yang mencanangkan 3 juta rumah kan untuk periode 5 tahun ke depan. Sebenarnya di RE sendiri itu targetnya 1 juta rumah setahun gitu. Nah, untuk seluruh wilayah Indonesia, ya. Karena kita masih tinggi, 12 juta. Kalau menurut Pak Mulia, kira-kira harga berapa rumah yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah itu sekarang, Pak? Kalau saya lihat dari pemerintah menghitungnya itu dari UMR. Ya, jadi kalau UMR itu kan beberapa daerah beda-beda. Kayak kita di Batam kan kemarin 4,5 juta. Di daerah lain ada yang 3 juta lebih, Tanjung Pinang 3 juta lebih aja. Ya. Secara nasional pukul rata mungkin di angka 3,5 juta sampai 4 juta. Di KPR itu umumnya dari pengalaman yang ada itu kan sepertiganya boleh untuk cicilan. Jadi kalau kita punya penghasilan misalnya 3,5 juta, idealnya kita membayar cicilan hanya sepertiganya, antara 1,2 juta. Lalu 1,2 juta itu kalau dihitung dengan KPR 10 sampai 15 tahun, ya dengan cicilan seperti itu, harga rumahnya ya kurang lebih di 150 juta sampai 180 juta. Nah, tahun ini untuk zonanya beda-beda, ya. Kita Batam termasuk zona yang kedua lah, yang paling mahal kan zona yang Jakarta. Lalu kita Batam termasuk zona yang kedua. Ada lagi yang lebih murah. Nah, lalu kita di harga 173 juta untuk tahun 2024. Tipe berapa itu, Pak? Setiap periode kan kebijakannya beda-beda. Kebijakan terakhir ini adalah tidak mewajibkan harus tipe berapa, tapi ada minimumnya.
Tipe paling kecil itu di 28, ya, tanah minimum 60. Tapi kalau kita mau bangun tipe 30, mau bangun tipe 36, tanah 72, 90 itu tidak apa-apa. Tapi harganya tetap 173. Ya, Pak Mul, saya harus tanyakan ini ke Bapak yang sudah sangat lama berpengalaman di bidang properti gitu. Ada satu masalah di Batam ini tidak terpecahkan sampai sekarang. Itu rumah liar. Di mana? Rumah liar, Pak. Oh, rumah liar. Kira-kira menurut Bapak, apabila pemerintah mau mensubsidi, kemudian subsidi khusus, ini bisa nggak diatasi rumah liar ini? Sebenarnya bisa. Kalau kita berkaca dari Singapura, kita membandingkan Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Singapura kenapa tidak ada rumah liar? Karena negara mengambil peran masuk di situ. Ya, jadi negara menyediakan rumah. Sebenarnya undang-undang kita dalam model apartemen gitu ya, Pak? Ya, flat, rumah flat. Karena mereka nggak mungkin landed kan. Ya, tapi yang penting ada tempat tinggal. Iya. Nah, kalau kita di Indonesia, kita juga undang-undang jelas. Papan merupakan salah satu bahan pokok dan itu menjadi kewajiban negara untuk menyediakan itu, ya. Tapi memang setiap negara kan punya kebijakan berbeda. Ini kan berarti ada subsidi, ada sesuatu yang dilakukan di sana, ya. Nah, jadi kita mungkin punya keterbatasan, ya, punya prioritas yang lain, ya. Jadi anggaran subsidi tetap ada, tapi terbatas. Makanya kadang-kadang setahun hanya bisa dialokasi untuk membiayai subsidi 1 juta rumah, ya. Nah, sehingga belok kita tetap ada. Kita dengan populasi kita di 250 juta, sekarang udah 270 sampai 280 juta. Kebutuhan perumahan kita adalah 800 sampai 900 ribu unit per tahun. Per tahun. Nah, jadi kalau kita bangun 1 juta rumah per tahun, itu hanya menutupi kebutuhan aja. Iya. Ya. Nah, sementara kita masih punya bed 12 juta. Nah, jadi untuk itu kita harus membangun lebih besar daripada itu. Nah, kalau Malaysia dia sedikit beda. Malaysia itu negara ikut berperan tapi tidak seperti kita subsidi ini. Ya, kadang-kadang itu adalah developer disediakan tanah. Oke, Anda yang bangun dengan harga ditentukan oleh pemerintah, ya, di lokasi tertentu yang pemerintah udah melakukan analisa daerah sini perlu rumah subsidi karena banyak yang tidak mampu. Nah, lalu seperti itu. Nah, dan ini menjadi kampanye. Kalau dulu ada Najib, ya, ini jadikan isu kampanye untuk memenangkan. Ya. Nah, kita Indonesia jarang. Nanti coba kita lihat pilkada, ada nggak, ya, gubernur, ada wali kota menjadikan isu penyediaan rumah, ya, sebagai bagian daripada kampanye. Nah, tapi tahun ini di luar dugaan kita ada satu paslon yang menyatakan akan membangun 3 juta rumah, ya, pada saat beliau terpilih. Kira-kira begitu. Artinya itu sangat mungkin ya, Pak, itu bisa mengatasi persoalan yang sudah sangat lama dari Batam yang tidak bisa memberantas dalam tanda petik ya, Pak, rumah liar. Tapi sebenarnya menurut Bapak bisa gitu. Sangat mungkin, karena ada percontohan di Singapura kan. Singapura bisa. Kenapa dia bisa? Kenapa kita tidak bisa? Ya, Singapura punya satu hal adalah mereka kan ada jam stake kayak kita, namanya CPF. Ya, jadi kita bayar pajak dan sebagainya. Ya, jadi uang itu bisa dipakai oleh masyarakat. Ya, jadi mereka bisa pinjam negara dan pembayarannya itu bisa lama. Kalau kita maksimalkan 10-15 tahunan, sekarang lagi diusahakan 20-25 tahun, bahkan 30 tahun. Ya, karena katakan usia produktif orang 30 tahun. Sampai dia pensiun kan di 60, ya, dia masih bisa bayar gitu. Jadi tidak perlu harus 10 tahunan. Dan lebih manusiawi juga kan, Pak? Ya, betul. Nah, lalu dengan CPF itu mereka gunakan. Nah, ada bedanya di kita adalah kita sekarang ada BPJS. Ya, dulu kita ada namanya jam stake, ya, untuk perumahan juga. Tapi uang itu tidak khusus digunakan untuk perumahan. Katakan ada beberapa tahun yang lalu pernah ada program yang dibantu sedikit pembuka dari jam stake bagian kerja, tapi bagian tidak kerja kan tidak ada. Itu tidak maksimal. Nah, kalau kita seperti Singapura, setiap warga negara, ya, itu harus ada tabungan. Nah, di Singapura itu saya pernah meneliti kira-kira 5 tahun yang lalu lah, perumahan flat di situ itu 1
harga termurah kira 2 miliar uang Indonesia. Waktu itu gaji paling rendah mereka itu adalah yang kayak di Pujasera ya, orang tua itu mungkin gaji UMR lah. Itu kira 1.000 Sen ya, waktu itu mungkin antara 9 juta 10 juta gitulah. Nah, jadi dengan gaji seperti itu mereka bisa mendapat rumah yang nilainya 2M. Nah, kita dengan UMK katakan waktu itu 3 Batam antara 3,5 juta lah. Tapi kita hanya bisa dapat rumah mungkin antara 150 juta sampai 160 juta aja. Kenapa Pak? Karena memang tidak ada tabungan itu ya? Ya, satu adalah karena angsurannya kita pendek, kita hanya 10 sampai 15 tahun. Nah, kalau di Singapura kan dia bisa sampai 50 tahun. Ya, bahkan ada yang bisa sampai di atas itu, sesuai dengan flatnya. Mereka kan di situ kan ada freehold sama ada yang 90 tahun itu. Ya kita kan 30 tahun aja HGB kan bisa diperpanjang. Tapi di situ ada 99 years all gitu. Ngomong-ngomong Pak Mul, pernah ada Pak Mul lontarkan gagasan ini ke pemerintah ya? Bahwa sebenarnya dengan konsep ini sebenarnya kita bisa mengatasi banyak masalah di Batam gitu. Pernah, kita kan sering ada diskusi, tapi kan kadang-kadang kan pemerintah salah satunya ya di situ masalah dana, prioritas daripada subsidi itu kemana. Kalau masyarakat lapar ya subsidinya ke situ, kayak bansos itu kan makan anggaran juga kan. Jadi kan kita ada kebutuhan pokok, ada papan, pangan, dan sandang, papan dan pangan gitu. Papan itu diletakkan di terakhir. Ya, nah, jadi bukan berarti negara tidak perhatikan juga. Tapi kalau prioritasnya ya. Prioritasnya. Ya. Kalau kita lihat di peraturan daerah itu sebenarnya ada juga ya bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap tempat tinggal masyarakatnya gitu. Jadi bukan pusat aja. Undang-undang ada, di peraturan daerah juga ada gitu. Nah. Mudah-mudahan ini akan terwujud oleh wali kota berikutnya Pak. Oke, saudara, begitulah perbincangan saya dengan Pak Mulia Pamadi, seorang pengusaha yang sudah sangat lama bergerak di bisnis properti. Dan akhiri perbincangan ini, ikuti terus Socrates Talk. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih. Terima kasih.